Perkenalkan, nama saya Bebe Harmony dari kelompok 2 IPTI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data perhitungan saya, yaitu bobot badan dan panjang badan dari domba Wonosobo. Pertambahan bobot badan atau pertumbuhan merupakan salah satu sifat produksi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan banyak mempengaruhi nilai genetik, lingkungan, dan juga interaksi. Pengaruh faktor genetik memiliki sifat baka, artinya tidak akan berubah selama hidupnya. Tidak menjadi mutasi gen yang menyusun dan berpengaruh pada faktor genetik yang diwariskan kepada keturunannya dengan menghitung heritabilitas. Heritabilitas memiliki nilai rentang yaitu 0–1. Selanjutnya yaitu korelasi genetik yang merupakan korelasi yang disebabkan oleh pengaruh gen aditif atau nilai pemuliaan antara dua atau lebih sifat. Nilai rentang korelasi genetik yaitu +1 sampai -1. Yang terakhir yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan suatu konstanta yang menunjukkan besarnya hubungan antara beberapa pengukuran suatu sifat pada individu yang sama. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Nilai rentang repeatabilitas yaitu 0–1. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan dari heritabilitas dan korelasi genetik serta repeatabilitas adalah mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Kedua, mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ketiga yaitu mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama adalah untuk mengetahui nilai heritabilitas bobot badan dan panjang badan, yang akhirnya dapat mengetahui besarnya proporsi genetik yang diwariskan serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi calon pejantan dan induk untuk dijadikan bibit yang unggul. Yang kedua yaitu korelasi genetik, diharapkan dapat menaksir perubahan yang akan terjadi pada suatu sifat apabila seleksi diterapkan pada sifat yang lain. Yang terakhir yaitu dalam perhitungan repeatabilitas untuk mengetahui hubungan antara produksi pertama dengan produksi berikutnya pada individu tersebut diamati sebagai peluang penampilan produksi yang biasa. Berikut ini saya akan menunjukkan data perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari bobot badan dan panjang badan domba Wonosobo. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai faktor koreksi. Faktor koreksi didapat rumus yaitu Y titik-titik dikuadratkan lalu dibagi dengan N titik. N titik sendiri yaitu jumlah total anak. Jumlah kuadrat antar pejantan didapat sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. FK yang didapat yaitu 7629,98. Sedangkan untuk menghitung sigma I YI titik kuadrat per N yaitu dihitung satu persatu dengan YI kuadrat BB pejantan 1 dibagi NI ditambah YI kuadrat BB pejantan 2 dibagi NI, begitu pula seterusnya, lalu dikurangi dengan FK yang telah dihasilkan. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW yaitu dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma YI kuadrat per NI. Sigma I sigma K Y kuadrat IK didapat yaitu sigma BB kuadrat pejantan 1 ditambah BB kuadrat pejantan 2 sampai dengan yang keempat, lalu dikurangi dengan sigma I YI kuadrat per NI yang telah dihasilkan yaitu 7946,54. Dihasilkan segini. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Dengan rumus yaitu S dikurangi 1.
S sendiri yaitu jumlah dari pejantan yaitu ada 4. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Dengan rumus N titik dikurangi S. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS dibagi DBS. JKS diperoleh dari data yang telah dihitung sebelumnya yaitu ini. Lalu dibagi dengan DBS yaitu 3. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW. Data yang diambil yaitu dari data yang telah dihitung di atas. Yang ke-8 adalah kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yaitu KTHW sama dengan KTW yaitu 43 per 61. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan dengan rumus KTS dikurangi KTW diper K. Data tersebut dapat diperoleh dari data yang telah dihitung di atas. K sendiri yaitu koefisien anak per pejantan atau bisa digunakan yaitu NI. K sama dengan NI. Lalu dengan data yang di atas dapat dihitung KTHS-nya. Selanjutnya yaitu heritabilitas bobot badan atau H kuadrat dengan rumus yaitu seperti tertera dan dapat dihasilkan 0,88. Dapat disimpulkan dari nilai H kuadrat yang didapatkan, hasil heritabilitas pada bobot badan yang didapatkan adalah 0,88. Artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu 88%. Berikut adalah sidik ragam dari heritabilitas bobot badan. Data-data tersebut adalah hasil dari perhitungan yang telah dihasilkan di atas. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai heritabilitas panjang badan 1 dari domba Wonosobo yaitu dengan cara yang sama dengan menghitung nilai heritabilitas pada bobot badan domba Wonosobo yang telah dilakukan di atas. Rumus yang dihasilkan juga sama. Dan dapat disimpulkan bahwa dengan hasil H2 yaitu negatif 0,21, hasil heritabilitas panjang badan yang didapatkan yaitu negatif 0,21. Artinya kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu negatif 21%. Sehingga tidak dapat mewariskan ke keturunannya untuk selanjutnya. Dan dihasilkan yaitu sidik ragam dari heritabilitas panjang badan dari hasil-hasil perhitungan yang telah dilakukan di atas. Seperti berikut. Selanjutnya yaitu nilai korelasi genetik bobot badan dan panjang badan dari domba Wonosobo. Dengan data berikut dapat dihasilkan XI yaitu dari perjumlahan bobot badan betina 1 sampai dengan 5, YI panjang badan betina 1 sampai dengan ke-5 lalu dijumlah dengan hasil berikut. Lalu yaitu XY adalah perkalian dari bobot badan betina dengan panjang badan betina. Begitu pula yang terjadi pada seterusnya untuk betina 1 sampai ke 5. Lalu dijumlah dengan hasil 2763,63. Rumus-rumus tersebut atau perhitungan tersebut berlaku untuk pejantan kedua, ketiga, dan keempat. Lalu untuk menghitung X titik-titik yaitu dari perjumlahan
XI pejantan 1 sampai dengan pejantan 4. Untuk Y titik-titik yaitu hasil perjumlahan dari YI dari pejantan 1 sampai dengan pejantan 4. Begitu pula untuk XIK YI yaitu hasil perjumlahan dari XY pejantan 1 sampai dengan pejantan 4. Selanjutnya yaitu korelasi genetik. Hampir sama dengan heritabilitas, yaitu korelasi genetik mempunyai rumus yaitu X titik-titik dikali Y titik-titik per N. Selanjutnya yaitu JHKS dengan rumus sigma I XI dikali X dikali YI per NI dikurangi FK. Selanjutnya yaitu JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI dikali YI per NI, yaitu telah diambil dari data yang di atas, yaitu 18.744,29. Untuk menghitung sigma I sigma K XIK YIK dengan sigma XY pejantan 1 sampai dengan pejantan 4 dijumlah, lalu dikurangi dengan hasil dari sigma I dikali dengan XI YI per NI, lalu yaitu DBS ya, dengan rumus S dikurangi 1, sedangkan DBW dengan rumus N titik dikurangi S. Selanjutnya yaitu HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan dengan rumus JHKS dibagi DBS. Hasil dari rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW didapat rumus JHKW per DBW. Selanjutnya yang ke-8 yaitu hasil rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV dihasilkan yaitu sama dengan HKRW dengan hasil 0,62. Yang ke-9 yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOV-S dengan rumus HKRS dikurangi HKRW per K. Lalu dapat dihitung HKRHS sama dengan KOV-W ditambah K1 KOV-S. Selanjutnya yaitu menghitung korelasi genetik atau RG, didapat rumus seperti berikut. Dan menghasilkan negatif 2,05 dan dapat disimpulkan yaitu apabila korelasi genetik yang didapatkan yaitu negatif 2,05 artinya terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot dewasa ternak sekitar negatif 2,05% dan didapat dikalikan bobot badan dan panjang badan dari domba Wonosobo sebagai berikut yang didapat dari hasil-hasil yang telah dihasilkan dari perhitungan di atas. Selanjutnya yaitu masuk dalam repeatabilitas. Yang pertama yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas, yaitu menggunakan bobot badan pada domba Wonosobo. Untuk menghitung sigma X, yaitu dari perjumlahan individu 1 sampai dengan individu 8. Begitu pula untuk menghitung sigma Y dan sigma XY. Sedangkan untuk menghitung sigma X kuadrat, yaitu dengan cara individu 1 dikuadratkan sampai dengan individu ke-8 dikuadratkan, lalu dijumlah. Begitu pula untuk menghitung sigma Y kuadrat. Repeatabilitas
pada antar kelas didapat rumus sebagai berikut, yaitu sigma XY dikurangi dengan sigma Y, sigma X dikali sigma Y dibagi N, dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N, dan dikali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Dan dapat disimpulkan, yaitu nilai repeatabilitas yang didapat adalah negatif 0,24, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi domba dengan bobot badan dan panjang badan yang telah hampir sama dengan bobot badan berikutnya sebesar negatif 24%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Didapat dari data panjang badan domba Wonosobo, panjang badan ke-1 sampai dengan ke-3. Dan didapat yaitu Y titik hasil dari perjumlahan Y individu ke-1 sampai dengan ke-12. Sedangkan Y titik kuadrat adalah hasil dari Y titik dikuadratkan dan dihasilkan 2.863.710,06, dan M adalah jumlah total seluruh ternak, dan didapat yaitu 36. Selanjutnya yaitu menghitung faktor koreksi dengan rumus Y titik kuadrat dibagi dengan M titik. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKP, didapat rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi MI dikurangi FK yang telah dihasilkan dari perhitungan di atas. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW, didapat yaitu sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI titik kuadrat dibagi dengan MI. Selanjutnya yaitu perhitungan DBB atau derajat bebas antar individu, dan dihasilkan rumus yaitu N dikurangi 1. Yang kelima yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, yaitu dengan rumus N dikali dengan MI dikurangi 1. Yang keenam ada KTB dengan rumus JKB dikurangi DBB. Yang ketujuh ada KTW dengan rumus JKW dibagi dengan DBW. Yang kedelapan adalah kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu, yaitu hasilnya sama dengan KTW, yaitu 78,19. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar individu, didapat rumus KTB dikurangi KTW dibagi dengan K. Dan repeatabilitas didapat rumus sebagai berikut dan dihasilkan 0,331, dan dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitas yang didapat yaitu 0,331, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 33%, sedangkan 67%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Berikut adalah sidik ragam dari repeatabilitas panjang badan yang telah dihasilkan dari perhitungan-perhitungan di atas. Dari data hasil perhitungan heritabilitas dapat disimpulkan bahwa bobot badan dan panjang badan yang dihasilkan adalah rendah. Dapat diartikan bahwa faktor lingkungan lebih berpengaruh daripada faktor genetik. Sehingga domba Wonosobo tersebut kemungkinan
memiliki kemungkinan kecil untuk mewariskan karakter pada keturunannya. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan korelasi genetik menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah rendah atau jauh dari rentan nilai dan akan mengakibatkan tidak dapat memperbaiki suatu sifat agar diperoleh peningkatan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang terakhir yaitu mengenai hasil repeatabilitas dalam kelas dan antar kelas. Hasil repeatabilitas antar kelas menunjukkan bahwa hasilnya adalah rendah karena kurang dari 0,2. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas menunjukkan bahwa hasilnya sedang. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh faktor genetik. Faktor lingkungan yang mempengaruhi yaitu manajemen pemerahan, penyakit, dan calving interval yang beragam. Rendahnya nilai repeatabilitas menunjukkan bahwa variasi dari ukuran tersebut bukan berasal dari faktor genetik atau pengaruh genetik, melainkan pengaruh dari lingkungan yaitu seperti manajemen perkawinan yang kurang baik. Sekian pembahasan dari saya, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.